Halo semuanya, kembali lagi di UML Channel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang kisah janda perawan. Di video sebelumnya, kita sudah menceritakan mengenai Ambar yang datang ke rumah Adia untuk memberitahukan bahwa Randy ingin bertemu dengan papanya. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Tonton terus sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Dan happy watching! Episode 21, Menolong Sesama. Sementara itu di lain tempat, Nela dan Biningsi melihat seorang pasien anak kecil yang baru saja tiba di rumah sakit dengan luka di sekujur tubuhnya diduga karena kecelakaan. Saat melihat anak itu, Nela membelalakan matanya karena ia kenal betul dengan pasien tersebut. "Tino?" ucap Nela sambil menoleh ke arah berangkar pasien yang terdapat seorang bocah kecil dan ditemani dengan seorang lelaki. "Mbak Nela tahu pasien itu?" tanya Ningsih. "Iya Bi, itu Tino, tetangga aku di desa. Ayo Bi, kita lihat keadaannya," sahut Nela sambil meraih lengan Ningsih untuk mengikuti pasien itu ke ruang instalasi gawat darurat. Saat ia sudah berada di depan ruang IGD, Nela menatap jelas ke arah pasien itu dan ternyata memang benar, bocah kecil itu adalah Tino, yang merupakan anak tetangga di dekat rumah mendiang ayahnya itu. Sedangkan lelaki yang menemani Tino adalah salah satu sanak saudaranya. Lelaki itu tampak bersedih melihat keponakannya yang tengah terbaring tak sadarkan diri dan bersimbah darah. Dokter dan para tim medis lainnya mulai melakukan tindakan awal untuk menangani pasiennya yang sangat darurat itu. "Ya Allah, Tino, kamu yang kuat ya, kamu harus sembuh," ucap lelaki itu yang terus terisak. Nela kemudian melangkah ke arah lelaki itu dan memanggilnya. "Mas Zaka." Lelaki itu menoleh ke arah suara yang memanggilnya dan betapa terkejutnya ia melihat siapa yang menghampirinya. Ia tak menyangka, Nela si gadis sederhana yang biasanya hanya mengenakan pakaian seadanya saja, bahkan terkadang pakaiannya yang sudah usang pun masih ia kenakan, kini penampilannya sudah sangat jauh berbeda. Nela terlihat sangat cantik dan anggun. "Nela, kamu Nela kan, anaknya almarhum Pak Anto?" tanya Zaka, seraya menyeka air matanya. Merasa terheran melihat Nela dengan penampilannya yang seperti orang kalangan menengah ke atas. "Iya mas, saya Nela, anaknya Pak Kanto." "Oh iya, Tino kenapa mas?" tanya Nela. Zaka kemudian menoleh kembali ke arah Tino yang sedang diobati oleh dokter, sambil kembali teringat bagaimana keponakannya bisa menjadi seperti itu. "Tino kecelakaan, ketabrak mobil, tapi pelakunya malah kabur," ujar Zaka. Ia kemudian menceritakan dengan detail apa yang terjadi pada Tino, hingga dilarikan ke rumah sakit. Nela dan Biningsih tampak turut prihatin dengan musibah yang menimpa bocah kecil malang itu. Karena keadaan Tino semakin memburuk, membuat dokter harus segera mengambil tindakan operasi. Kemudian, Zaka pun diminta untuk segera mengurus segala keperluan administrasinya. Mengingat prosedur di rumah sakit memerlukan beberapa berkas-berkas sebagai persyaratan untuk dilakukan tindakan operasi. Kemudian Zaka segera bergegas menuju tempat administrasi. Tentu saja ia tidak sendiri. Ia ditemani oleh Nela, sedangkan Ningsih menemani Tino yang masih berada di ruang IGD. Sesampainya di tempat administrasi, Zaka diarahkan oleh seorang staf untuk mengisi beberapa lembar formulir, serta berkas persetujuan tindakan medis dengan biaya yang sudah tertera di dalamnya. Zaka melebarkan mata, seraya menelan ludah dengan berat saat melihat jumlah biaya yang harus ia bayarkan. 50 juta? Yang benar aja ini mbak? Tanya Zaka pada salah seorang staf yang melayaninya. "Maaf pak, memang total biayanya sekitar segitu, dan itu sudah menjadi ketentuan rumah sakit ini," sahut staf administrasi. "Tapi saya nggak punya uang sebanyak itu mbak. Lagian ini kan darurat, ponakan saya harus segera dioperasi," ujar Zaka dengan raut wajahnya yang tegang. "Justru karena ini darurat, jadi Bapak harus segera membayarnya. Terlebih sebelumnya kami menerima informasi bahwa Bapak tidak ada tanggungan dari asuransi baik swasta ataupun pemerintah," ujar staf administrasinya. Zaka tampak menundukkan pandangannya, merasa sangat bingung dengan keadaan yang menghimpit hidupnya saat ini. Ia hanyalah seorang buruh tani yang pendapatannya sangat kecil dan kadang tidak menentu. Ia hanya hidup berdua dengan ponakannya yang saat ini tengah terbaring lemah dan membutuhkan pertolongan. Tentu saja ia tidak memiliki uang sebanyak itu,
Bahkan untuk makan sehari-hari saja ia masih harus meminjam uang pada orang lain. Sepeser pun ia tidak bisa menyisihkan penghasilannya, sehingga saat ini ia tak memiliki apapun untuk bisa membayar tagihan rumah sakit. Sedangkan keadaan Tino yang sangat memprihatinkan membuatnya kembali meneteskan air mata hingga membasahi secari kertas di hadapannya itu dengan tangannya yang masih menggenggam sebuah ballpoint. "Ada apa Mas Zaka?" tanya Nela saat melihat lelaki itu yang tampak gundah. "Biaya operasi Tino sangat besar. Dari mana saya bisa dapatkan uang sebanyak ini?" ucap Zaka sambil kembali terisak-isak. Melihat hal itu, hati Nela sangat terenyuh. Ia tentu dapat merasakan kepedihan dan duka yang mendalam saat harus kehilangan sanak keluarga satu-satunya. Dia begitu iba dengan kerja keras Zaka yang berusaha menghidupi dirinya juga Tino keponakannya. Gadis itu kemudian teringat bahwa ia telah diberikan sebuah black card khusus untuk keperluan dirinya dengan isi saldonya yang mencapai 100 juta oleh Randy sebagai uang nafkahnya setiap bulan. Sebelum Randy jatuh sakit dan melangsungkan pernikahan, Randy tak hanya memfasilitasi Nela dengan sebuah ponsel yang mewah, melainkan telah mempersiapkan beberapa aset miliknya yang dituliskan atas nama istrinya dan juga black card berisi uang dalam jumlah yang besar. Mengingat hal itu, Nela segera merogoh dompet yang berada di tasnya untuk mengambil black card dan kemudian memberikannya pada staf administrasi untuk dilakukan pengecekan saldo. "Mbak, saya minta tolong cek saldo di dalamnya ya. Kira-kira cukup nggak ya untuk biaya operasi ponakan Bapak ini?" ucap Nela dengan suaranya yang lemah lembut sambil memberikan kartunya. "Baik Mbak, saya cek dulu ya," sahut staf administrasi yang langsung meraih black card milik Nela. Tentu saja Zaka begitu terkejut dan langsung menoleh ke arah Nela tak percaya dengan apa yang ia lihat itu. "Sisa saldonya ada sebesar 105 juta rupiah ya Mbak, atas nama Nela Saputri, betul?" tanya staf itu. "Betul Mbak, ya sudah, saya akan lunasi seluruh biaya operasinya," ucap Nela yang membuat Zaka semakin terisak, dan kali ini ia sambil bersujud di hadapan gadis yang telah menolongnya. "Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Nela, terima kasih banyak," ujar Zaka sambil bersujud dan terus menangis. Nela yang merasa tidak nyaman segera meraih bahu lelaki itu dan membantunya untuk berdiri sambil mengusap lembut bahu keker lelaki itu. "Udah Mas, jangan begitu bangun yuk. Nela malu, Mas Zaka kan lebih tua dari aku, gak pantas begini," ujar Nela dengan memelankan suaranya. Sambil menunggu surat administrasi yang sedang diselesaikan, Nela mengajak Zaka untuk duduk di kursi tunggu di depan meja administrasi sambil berbincang-bincang santai. "Saya nggak tahu lagi harus bilang apa sama kamu Nela. Kamu udah mau bantuin saya sama Tino," ucap Zaka. "Saya ikhlas membantu Mas Zaka dan juga Tino. Saya nggak tega lihat anak kecil itu harus menderita begitu," ucap Nela. "Saya benar-benar banyak-banyak berterima kasih sama kamu Nela. Kalau nggak ada kamu, saya nggak bisa bayangkan gimana nasib Tino sekarang," ujar Zaka. Nela hanya menganggukkan kepala sambil menyunggingkan senyumnya. Dalam hatinya ia merasa sangat lega karena di tengah-tengah rasa sedihnya ia masih diberi kesempatan untuk bisa berbuat baik dan menolong sesama. Dalam hati ia teringat dengan suaminya. Meski uang yang ia gunakan adalah uang miliknya sebagai nafkah dari suaminya, tapi sebagai istri yang baik ia merasa bersalah karena tidak meminta izin terlebih dahulu pada suaminya itu. "Maaf Randy, aku menolong orang lain tanpa izin dulu sama kamu. Tapi ini benar-benar darurat. Aku yakin kamu juga pasti bisa mengerti." Tentu saja jika Randy mengetahui hal ini pun ia pasti tidak akan keberatan dengan keputusan yang diambil istrinya itu. Justru Randy akan merasa bangga karena memiliki istri yang berhati mulia seperti Nela, lebih mengutamakan keselamatan orang lain daripada menghabiskan uang untuk keperluan yang tidak penting. Sedangkan Zaka menatap penuh pertanyaan di benaknya kepada Nela yang tiba-tiba saja ada di rumah sakit ini, terlebih dengan keadaannya yang jauh berbeda dari sebelumnya. "Ngomong-ngomong, kamu kok bisa ada di sini Nel? Oh iya, saya juga udah gak pernah lihat kamu lagi di desa. Tapi terakhir kali saya lihat itu kayaknya rumah kamu udah dibongkar ya sama pekerjanya Pak Burhan juragan tanah di desa sebelah itu. Terus kamu sekarang tinggal di mana Nela?" tanya Zaka bertubi-tubi. "Aku emang udah pindah sekitar 2 minggu yang lalu Mas. Aku sekarang tinggal di rumah suamiku," jawab Nela yang membuat Zaka melebarkan matanya. "Suami? Emangnya kamu udah nikah? Kok gak ada kabar apa-apa ya?"
Tanya Zaka yang tampak bingung.